Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kita sekarang berada di surah Ad-Dukhan. Ini surat cuma sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah Ad-Dukhan. Apa arti Ad-Dukhan? Kabut. Atau misalkan mamnu at-tadkhin, dilarang merokok, mengeluarkan asap. Tadkhin, mengeluarkan asap, buat asap. Nah, itu dia. Baik. Jadi dinamakan dengan nama Ad-Dukhan untuk menakut-nakuti orang-orang kafir ketika mereka tertimpa paceklik dan kelaparan. Disebabkan pendustaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melihat ke langit dan mereka melihat seperti bentuk kabut yang sangat jelas disebabkan penderitaan mereka yang sangat berat. Ad-Dukhan. Inilah nama surah ini. Dan setelah itu nanti juga akan diselamatkan mereka lagi. Nyaris mereka binasa. Allah selamatkan disebabkan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwati fillah. Tertib surah. Surah yang ke-44. Dan bilangan ayatnya 59. Jumlah ruku'nya ada 3. Makkiyah dan Madaniyahnya ini surah Makkiyah. Tertib turunnya surah yang ke-64. Tertib turunnya surah yang ke-64. Surah Makkiyah, zaman diturunkannya surah. Surah Ad-Dukhan diturunkan di permulaan. Ya, surah Ad-Dukhan. Tes 1 2 3. Ya, saya ulangi.
Surah Ad-Dukhan diturunkan antara tahun 6 hingga 10 kenabian. Dan kemungkinan besar diturunkan ketika berlakunya kemarau yang dahsyat pada tahun ke-7 kenabian. Diturunkan bersama surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ini setelah ini. Dan ini rangkaian surah yang kelima dari surah Hawamim. Surah yang diawali dengan Hamim. Pada saat itu banyak macam kritikan dituduhkan kepada Nabi. Macam kritikan, tuduhan yang dibuat-buat oleh musyrikin Mekah itu terhadap Rasulullah. Nabi dituduh gila. Nabi juga disebut dirasuki hantu. Bayangkan tu, Nabi dirasuki hantu. Atau juga Nabi itu disebut sebagai seorang muallim, orang yang diajar. Dan ketika itu mereka betul-betul ragu tentang adanya hari akhirat. Maka mereka diancam dengan hukuman pada hari kiamat. Perangai orang ketika itu betul-betul seperti Fir'aun yang merajalela di muka bumi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaitan antara satu surah dengan surah berikutnya. Dalam surah Az-Zukhruf itu telah dijelaskan tentang tauhid dalam menegakkan hukum Allah, atau orang panggil dengan tauhid tasyri' atau tauhid hakimiyah. Dalam bentuk positif. Tetapi dalam surah Ad-Dukhan itu disebutkan dalam bentuk negatif. Dan Fir'aun nanti sebagai contoh. Baik. Keselarasan awal surah dengan akhir surah. Allah sebutkan di ayat yang kedua, wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian diakhiri di ayat yang ke-58 nanti, fa inna may yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi ada kaitan, sehingga betul-betul menjadi rahmat bagi hamba-hamba Allah Ta'ala ini dengan turunnya Al-Quran. Tema utama surah, peringatan dari sikap terperdaya dengan kekuasaan dan kekuatan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Hamim, huruf muqatta'ah. Dan ini paragrafnya, kaum musyrikin diazab oleh Rabb dengan hukuman kelaparan sebagai hukuman yang ringan. Itu hukum ringan itu. Sesungguhnya kami menurunkan padamu pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang beri peringatan. Maksud di sini malam diturunkannya Al-Quran, malam yang diberkahi. Kemudian Allah sebutkan tentang tentang malam itu sebagai rahmat dari Allah,
Kemudian ayat ke-9 itu Allah menyebutkan, tapi mereka berada dalam keraguan. Balhum fi syakki yal'abun. Mereka dalam keraguan dan mereka mengejek-ngejek, bermain-main mereka. Maka ini juga Allah Ta'ala menggunakan di dalam surah Ad-Dukhan ini, fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah pada hari nanti langit dengan kabut yang nyata. Nah, itu 793 itu coba lihat catatannya. Bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy karena mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat yang ke-10. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan, sesungguhnya peristiwa ini terjadi karena ketika orang-orang Quraisy mendustai Nabi, mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan mereka tertimpa tahun-tahun peceklik seperti tahun-tahun peceklik di zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf, ingat tak bagaimana pecekliknya zaman itu sehingga mereka butuh bantuan dari raja mereka. Akhirnya saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir ya, untuk menjumpai Yusuf minta bantuan makanan. Itu dia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Allahu akbar. Ya. Mereka ditimpa kekeringan, kesusahan pangan hingga mereka mengonsumsi tulang. Tulang mereka makan. Padahal sebelumnya tak makan tulang. Maka seorang menatap langit dan karena sangat kepayahan ia melihat antara dirinya dan langit seperti bentuk kabut. Ya, Allah pun menurunkan ayat ini. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Itu tunggu oleh kamu hari langit ditutup dengan asap yang tampak jelas. Dia menutupi manusia ini azab yang pedih. Lalu ia berkata, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Dia kata apa lagi? Oh, lepaskanlah kami ya Rabb, ya Allah, dah percaya kami. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ini dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun. Lalu Allah sebut apa? Kemudian mereka berpaling dan mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang yang diajar lagi gila. Di Quran itu orang lain itu mengajarkan pada Muhammad. Dan sesungguhnya kamilah yang membuka azab itu. Membuka Allah sedikit agar kalian kembali. Itu maksudnya. Jadi ketika lantas ada yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mintakanlah turun hujan kepada Allah untuk orang-orang Quraisy ini karena mereka telah binasa. Maka Nabi berkata, engkau sungguh berani untuk kaum Quraisy, nama kaumnya itu kaum Mudhar. Engkau sungguh berani, kata Rasul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon hujan dan mereka diberi hujan. Maka turunlah ayat, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Kemudian kalian berpaling juga ya.
Manakala orang-orang Quraisy setelah merasakan kesejahteraan lagi, mereka kembali pada kondisi semula ketika hidupnya sejahtera. Maka Allah turunkan ayat lagi, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan, yakni di perang Badar. Di perang Badar. Bahkan disebutkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah Ta'ala telah mengazab mereka, bahkan mengazab Abu Jahal. Allah telah mengazab Abu Jahal itu, mengazab Abu Jahal di perang Badar ya. Maka di antara faedah yang disebutkan nanti di ayat yang ke 47 sampai 49 itu disebutkan nanti itu bahwa Abu Jahal ketika dia mengakui dirinya adalah orang yang paling mulia, maka Allah binasakan dia. Allah binasakan dia dalam perang Badar. Dan Allah turunkan beberapa ayat untuk menghinakan dia nanti dulu. Ntar kita baca lagi. Lalu Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah sebutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ya. Dengan kamu menyombongkan diri. Allah sebutkan pula nikmat Bani Israel, Allah telah melepaskan dari azab yang menghinakan itu. Dan Fir'aun itu orang-orang aliyan minal musrifin, orang-orang yang merasa tinggi dan melampaui batas. Itu ada ayat 35, itu perkataan orang-orang musyrikin. Kata mereka, dia berawal dari ayat 32 itu, وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada waktu itu, pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Ini maksudnya manna dan salwa. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dulu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Tapi akhirnya apa? Mereka juga tidak congkak. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan azab kepada mereka. Demikian juga lah dengan orang-orang yang musyrik yang berada di kota, hanya mengatakan kalau kami mati as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami ciptakan langit dan bumi itu dan di antara keduanya itu tidak main-main itu. Tidak main-main. Lalu Allah sebutkan, tengok ayat 42 tentang setelah Allah menyazab di hari akhirat kelak, tentang hari kiamat, tidak ada lagi yang akan menolong mereka, tidak ada lagi teman mereka, illa man rahimallahu, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Itulah pentingnya rahmat Allah Ta'ala itu. Lalu Allah sebutkan lagi, ini dia azab yang mengerikan.
Inna syajarataz zakkum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dhuq innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. La ilaha illallah. Sesungguhnya syajaratuz zakkum, pohon zakum itu ta'amul athim, makanan orang-orang yang durhaka. Kalmuhli, seperti cairan tembaga yaghli fil butun, yang dimasukkan, dituangkan, mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dan ini adalah apa? Tembaga. Tembaga. Lalu dikatakan khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Nih, pegang dia, pegang, seret dia sampai ke neraka, ke tengah-tengah neraka jahim. Bayangkan itu. Antum terbayang tidak kalau ada orang hari ini buat nakal, tegang dia. Bukan ditarik dia begitu ya. La ilaha illallah. Tidak cukup sampai di sana. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian dituangkan di atas kepalanya azab air yang sangat panas. Itu tak cukup sampai di situ. Dzuqa, rasakan ini. Innaka antal azizul karim. La ilaha illallah. Sesungguhnya kamu adalah orang perkasa lagi maha mulia. Rasakanlah ini. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi maha mulia. Allahu Akbar. Dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian ragukan dulu. Ini hari yang kalian ragukan dulu itu. Allahu Akbar. Allahul musta'an. Bukan Allahu Akbar. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Dahsyat. Tapi Allah sebut lagi setelahnya. Tengok tabsyir dan basyira wa nadhira Allah Ta'ala itu. Inna lil muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabarakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Tengok orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, maqamin amin, tempat yang aman. Bagaimana aman mereka? Allahu Akbar. Di taman-taman ya, mata air, mereka memakai kain sutra. Ada sutra yang tebal, mereka duduk berhadap-hadapan. Demikianlah kami nikahkan mereka, jodohkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. La ilaha illallah. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka apa? Mereka dapat meminta dengan macam-macam buah-buahan dengan rasa aman. La yadhuqul mauta. Mereka tidak merasakan mauta di sana. Tak merasakan kematian lagi. Illal mautatal ula, kecuali hanya kematian dunia itu saja. Wa waqahum adzabal jahim, mereka dah dilepaskan dari azab jahim. Itu semua didapatkan dari apa? Fadlam mir rabbik, itu karunia dari Rabbmu. Dzalika huwal fawzul azim, itu karunia yang besar. Allahu akbar. Tengok lagi ayat setelahnya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
fartakib innahum murtakibun. Tunggulah, sesungguhnya mereka adalah orang yang juga sedang menunggu. Jadi tunggu saja azab. Jadi ada dua kata-kata fartakib dalam ayat ini. Ada fartakib azab di dunia, ada fartakib azab di akhirat. Tunggulah aja azab di dunia. Fartakib yang pertama, yauma ta'tis sama'u bidikhanin mubin. Dan fartakib yang kedua adalah tunggu azab di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Ini kemarin sudah dibaca tidak ini Al-Jathiyah ini? Udah ya? Alhamdulillah. Ya, coba. Si kong buko. Oh ya. Ya, boleh apa? Insyaallah. Al-Jathiyah belum baca Pak katanya. Ustaz katanya. Kata Ustaz Zaki. Tapi katanya udah Ustaz. udah. Udah, dia lupa. Puasa dia. Syawal baru berbuka. Pusing dia. Ini berapa halaman? Sedikit nih. Baik. Nama surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Ya. Dinamakan dengan nama ini karena surah ini menyebutkan setiap umat akan berlutut. Tajathu dengan amal-amalnya. Apa arti Al-Jathiyah di dalam ini? Yang berlutut. Itu dia. Dan surah ini juga dinamakan dengan Asy-Syari'ah. Karena Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-18 itu. 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu, janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Kemudian surah ini juga dinamakan dengan surah Ad-Dahr berdasarkan firman Allah di ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Mereka berkata, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja nih. Kita mati dan kita tidak hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa.
Tidak ada masa itu aja. Dan mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Baik. Ini namanya Al-Jathiyah, Asy-Syari'ah dan Ad-Dahr. Kemudian apalagi pembahasannya? Tertib surah-surah yang ke-45. Kemudian secara nuzuli surah yang ke-65. Bilangan ayatnya 37. Dan bilangan ruku'nya ada 4. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Surah ini adalah surah Makkiyah, zaman diturunkannya. Surah Al-Jathiyah ini adalah surah yang ke-6 dari susunan surah Hawamim. Nanti setelah ini adalah surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Nah, setelah itu surah Muhammad lagi. Tidak habis itu. Jadi surah ini yang ke-6. Surah Al-Jathiyah ini dia diturunkan di Mekah antara tahun 6 hingga 10 kenabian. Diturunkan bersama surah Ad-Dukhan. Dan kemungkinan besarnya diturunkan di saat terjadinya kemarau yang dahsyat di Mekah pada tahun 7 kenabian. Pada saat itulah Al-Quran menyampaikan aqidatut tauhid, kepercayaan pada hari akhirat. Nanti akan disebutkan dalil-dalil aqli, dalil naqli, dalil tarihi, dalil afaqi dan dalil anfusi. Ini penting nih. Dalil aqli, dalil akal. Tentang tauhid itu dalil akal. Dalil naqli, dalil tentang wahyu. Dalil tarihi dari sisi sejarah, dalil afaqi alam ini, dan juga dalil anfusi tentang diri kita ini. Di dalam ayat ini beberapa kali disebutkan nanti tentang ayah atau ayat. Orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya kiamat. Juga tenggelam dalam dunia, memperturutkan hawa nafsu, mengidap penyakit sombong dan cinta dunia. Kemudian tema utama surah ini, kaitan surahnya tidak saya sebutkan. Peringatan dari sifat sombong dan mengikuti hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jathiyah, surat berlututnya pada hari yang dahsyat nanti. Baik.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, huruf muqatta'ah. Lagi-lagi setelahnya adalah berbicara tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Ini semuanya apa? Ayat Al-Quran. Jadi celaka bagi orang-orang yang mengingkarinya. Kalau Allah sebutkan tentang nikmat-nikmatnya, penciptaan kita, binatang-binatang melata. Ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Pergantian siang dan malam, Allah turunkan dari langit itu rizki, Allah hidupkan, ada air, Allah hidupkan bumi setelah matinya, Allah perkisarkan angin. Itu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini penting akal itu. Itulah tanda Allah, ya. Nah, ini dalil apa namanya? Afaki. Dalil aklinya juga di sini. Ya'qilun, liqaumi ya'qilun, berakal. Makanya setelah melihat dalil-dalil kebenaran Allah ini, Allah sebutkan kalau tak juga beriman, wailul likulli affakin athim. Celakalah setiap orang-orang yang banyak berdusta lagi berdosa. Di mana mereka yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Di mana mereka ini orang-orang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka peringatkanlah dia azab yang pedih. Azab yang pedih. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka pula mengejek-ejeknya. Untuk mereka itu azab yang menghinakan. Di belakang mereka ada Jahannam. Tidak berguna lagi apa yang mereka usahakan di dunia dulu. Tidak ada lagi. Tidak ada bisa mereka minta tolong selain daripada Allah. Bagi mereka azab yang besar. Ini Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang kafir itu bagi mereka siksa yang teramat sangat pedih. Allah sebutkan nikmat tentang laut. Allah yang menundukkan kalian laut itu agar kalian bisa berlayar mencari nafkah di dalamnya, agar kalian bersyukur. Allah pula yang menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya. Ini menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Tengok ayat yang ke-15 itu. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya, siapa yang berbuat kejahatan juga untuk dirinya, kemudian kepada Rabb-Nya lah, kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Ayat 18. Allah menyebutkan tentang Bani Israel ini. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ha wa alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu Muhammad berada di atas satu syariat dari usulan agama itu, dan bukan Bani Israel ya, tapi Nabi Muhammad. Maka ikutilah, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian ayat yang ke-20 itu fungsi Al-Quran. Hada basairu linnas. Ini pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Lalu apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa Allah akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beramal saleh? Tidak. Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat lagi, nikmat yang ada di alam. Dan ini ayat yang ke-23. Ini menjadi dalil di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصاره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran mereka, hati mereka, serta menutup atas mereka penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Tapi lagi-lagi mereka berkata, tidak ada nih, hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada. Kehidupan dunia ni ya cuma gini-gini doang, kata mereka. Ya, tidak ada ini. Dan ayat ini, ayat yang mulia ini, ayat yang ke-24 itu ada asbabun nuzulnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, beliau bersabda, orang-orang jahiliyah mengatakan yang membinasakan kami hanyalah malam dan siang. Itulah yang membinasakan kami, mematikan dan menghidupkan kami. Maka Allah Taala berfirman dalam kitabnya, dan mereka berkata kehidupan dunia itu tidak hanya kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Beliau bersabda karena mereka mencela masa. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Anak keturunan Adam menyakitiku, dia mencela waktu, masa, padahal aku pencipta masa, segala perkara terletak di tanganku, aku membolak-balikkan malam dan siang. Jadi kata mereka tuh tidak ada nih, cuma mati tidur bangun ni aja. Tidak ada lagi, tidak ada, karena ada hari kiamat yang diceritakan itu tak ada. Itu maksud mereka. Ikhwati fillah, ayat 26 dalil menyimpulkan di hari kiamat kelak tidak ada keraguan padanya walaupun manusia banyak yang tak tahu. Allah lanjutkan di ayat yang ke-27 itu, Allah lah pemilik langit dan bumi ini. Demikian juga terjadinya hari kiamat itu, Allah yang punya kuasa. Tuh ayat 28. Manusia kalau dah sampai nanti dia mil hisab, berlutut mereka capek, letih, loyo, tak tahu lagi. Hadza kitabuna yang alaikum bil haqq. Allah berfirman, inilah kitab catatan yang kami tuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Dan yang tercatat itu apa? Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya yang kami suruh catat itu cuma yang kalian kerjakan. Ini amal soleh kalian buat, kami tulis. Kalau tak kalian ini pekerjaan buruk kalian buat, pekerjaan buruk itu yang tercatat, tak ada yang lain. Itu Allah sebutkan tentang orang beriman, kalau Allah masukkan dalam surga yang penuh dengan rahmatnya. Orang-orang kafir itu, mereka lah yang dulu apabila dibacakan ayat Allah mereka sombong. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Apabila dikatakan sesungguhnya janji Allah dan hari kiamat itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, maka mereka mengatakan, ma nadri mas-sa'a, kami tak tahu apa itu kiamat. Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Apa kata mereka itu? Kami tak tahu apa itu kiamat, hanyalah dugaan-dugaan saja, kami tak yakin itu. Maka nyatalah keburukan mereka. Maka nanti akan dilupakan mereka. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Dikatakan nanti kepada mereka, hari ini kami lupakan sebagaimana kalian lupa dulu hari ini, tempat kembali kalian neraka, tidak ada penolong kalian. Ini sama dengan ayat dalam surah As-Sajdah.
Apa bunyinya? Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Apa bunyi yang lainnya? Rasakanlah azab ini sebab kalian melupakan hari ini. Apa bunyi sebelumnya itu? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuku 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami pula yang akan melupakan kalian tu. Lupakan hari ini. Inna nasinakum wadhuku 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab ini. Kami yang lupakan kalian. Kalian tak lupa dulu dengan hari ini. Sama dengan ayat ini. Al-yawma wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Lupa. Tak ingat, tak peduli. La ilaha illallah. Makanya Allah Ta'ala sudah ingatkan kita. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah itu olok-olok. Dan jangan sampai dunia ini menipu kalian. Wa gharatkumul hayatud dunia. Mereka tidak keluar lagi nanti dari dalam neraka. Dan tidak pula diterima tobat mereka. Walahum ista'tabun. Tak terima tobat mereka. Falilhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini, Rabb sekalian alam. Alam itu apa? Masih Allah, selain Allah. Dan Allah sebut langit dan bumi kerana ini yang besar. Allah memiliki keagungan di langit dan di bumi. Dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. La ilaha illallah. Kemudian surah Al-Ahqaf. Nanti malam saja ini. Kerana kita dah selesai ni juz yang ke-25. Ya. Nanti surah Al-Ahqaf. Allahu Akbar. Kita main kebut aja ya. Insyaallah taala. Nanti malam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.